Selamat pagi semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Reja sebagai dosen pengampu mata kuliah spektrofotometri. Dengan hadirnya kami di sini, kami ingin mempresentasikan materi AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Sebelumnya, perkenalkan saya Gerard sebagai moderator dan Nisa sebagai pemateri, Nima Detalita sebagai pemateri, Diva Salsabila sebagai materi, Vienita Dian sebagai pemateri. Dan lanjut dengan rekan saya. Yang pertama, pengenalan AAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan AAS. AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy adalah suatu teknik analisis untuk menetapkan konsentrasi suatu unsur atau logam dalam suatu sampel. AAS pertama kali dikembangkan oleh Sir Alan Walsh pada tahun 1950. Spektrofotometer serapan atom adalah metode analisis yang berdasarkan pada pengukuran radiasi cahaya yang diserap oleh atom bebas. Analisa spektrofotometer serapan atom yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi dari sumber nyala atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Proses dalam AAS melibatkan dua langkah, yaitu pertama atomisasi sampel, kedua absorpsi radiasi dari sumber sinar oleh atom bebas. Sampel biasanya berupa cairan atau padatan. Terlebih dahulu diubah menjadi atom lebih dulu oleh perangkat atomisasi berupa nyala atau tungku grafit. Selama proses absorpsi sinar UV vis, atom bebas akan mengalami transisi elektronik dari ground state ke excited state. Banyaknya atom yang mengalami transisi elektronik bergantung pada temperatur. Dirumuskan dalam persamaan Boltzmann berikut. Atom logam yang bisa dianalisis menggunakan AS itu yang berwarna ungu. Keuntungan dan kekurangan AAS. Keuntungannya, yang pertama spesifik, yang kedua sensitivitas, yang ketiga analisis biaya rendah, yang keempat biaya modal rendah, yang kelima dapat menganalisis banyak sampel dalam waktu singkat untuk penyaringan logam analit tunggal. Yang kerugian AAS itu ada pertama elemen tunggal pada satu waktu, dua membutuhkan lebih banyak waktu pengaturan antar elemen, yang ketiga bukan metode yang disukai untuk menyaring sampel untuk sebagai konten elemen. Kemudian ada instrumentasi AAS. Source. Light source atau halo cathode lamp, lampu katoda, berongga adalah sumber radiasi. Dibentuk oleh anoda tungsten dan katoda berongga silindris yang dibuat oleh logam yang akan dideteksi. Dikemas dalam tabung gelas yang berisi gas inert, biasanya neon atau argon. Setiap elemen atau logam masing-masing memancarkan radiasi yang unik atau spesifik yang digunakan untuk analisis. Sumber sinar radiasi SSA adalah Halo Cathode Lamp. Setiap pengukuran dengan SSA kita harus menggunakan halo khusus, misalnya akan menentukan konsentrasi tembaga dari suatu cuplikan. Maka kita harus menggunakan halo cathode CU. Halo cathode CU akan memancarkan energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom. Yang kedua, ada sistem atomisasi. Yang terdapat ada flame, elektrothermal, graphite furnace, hybrid, ada AS, SB, SN, SE, BI, dan PB, cold vapor, contohnya HG, ambient temperature vapor pressure. Larutan sampel yang mengandung logam akan diubah menjadi aerosol dengan dilewatkan pada nebulizer. Kemudian dengan adanya penguapan pelarut, butiran aerosol akan menjadi gas dan senyawa yang terdapat di dalam sampel akan berdioksisasi menjadi bentuk atom-atomnya. Atom-atom yang berada pada tingkat energi terendah kemudian akan menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber cahaya. Kemudian ada monokromator. Monokromator memisahkan
panjang gelombang spesifik dari cahaya spektrum lain yang keluar bersama dengan sampel dari nyala api. Hasil pemisahan berupa spektrum spesifik dari lampu katoda berongga yang sudah mengalami absorpsi oleh sampel. Kemudian ada detektor. Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Detektor yang digunakan adalah tabung penggandaan foton atau photomultiplier tube. Cahaya dari monokromator diubah menjadi signal elektrik yang selanjutnya diperkuat dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ada readout. Alat membaca hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah dikalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau serapan. Hasil pembacaan dapat berupa 13 kurva yang menggambarkan serapan atau intensitas emisi. Kurva kalibrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel. Selanjutnya ada kegunaan AAS. Yang pertama yaitu pada analisis klinik, yang kedua pada analisis lingkungan, yang ketiga monitoring lingkungan yaitu memantau berbagai unsur di sungai seperti perairan laut, air minum, dan lainnya. Selanjutnya ada farmasi, yaitu dalam proses industri sering digunakan katalis, biasanya logam, yang sering kali terikat dalam produk akhirnya. Selanjutnya ada industri, yaitu melakukan pengecekan apakah bahan baku mengandung logam yang berat, yang bersifat toksik. Yang terakhir ada pertambangan, yaitu menetapkan kandungan logam dalam batuan. Selanjutnya ada kamus AAS, yaitu yang pertama nebulasi, yaitu konversi cairan sampel ke semprotan halus. Yang kedua ada desolvation, yaitu atom padatan dicampur dengan bahan bakar gas. Yang ketiga ada volatilisasi, yaitu atom padat dikonversi untuk uap dalam api. Ada pula beberapa interferensi pada AS. Yang pertama itu interferensi matriks, di mana keadaan sampel lebih kental dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat serapan sampelnya karena perubahan dalam efisiensi nebulasi. Dapat diatasi dengan mencocokkan sedekat mungkin komposisi matriks pada standar dan sampel. Yang kedua, ada interferensi kimia, yaitu sampel yang mengandung spesies yang membentuk senyawa termal stabil dengan analit yang tidak sepenuhnya terurai. Dapat diatasi dengan menggunakan suhu nyala yang lebih tinggi dan pelepasan agen. Yang ketiga itu ada diferensi ionisasi, sering terjadi pada panas api. Kelebihan energi api dapat menyebabkan eksitansi atom keadaan dasar ke keadaan ionik oleh hilangnya elektron sehingga mengakibatkan penipisan atom ke keadaan dasar. Dapat ditekan dengan menambahkan elemen yang lebih mudah terionisasi. Selanjutnya yaitu gangguan pada AAS. 1. Gangguan kimia atau chemical interference. Gangguan kimia dapat terjadi jika logam yang dianalisa akan bereaksi dengan kation atau anion yang ada dalam larutan membentuk senyawa yang sukar diatomkan. Contohnya, pada analisis Ca akan terganggu oleh adanya fosfat atau sulfat. Cara mencegah gangguan ini adalah dengan penggunaan nyala api dengan suhu lebih tinggi sehingga mampu mengatomisasi garam yang terbentuk. Penambahan zat kimia atau releasing agent sehingga pembentukan garam dapat dicegah. Contohnya pada analisis Ca dengan adanya pengganggu fosfat, maka ditambahkan zat releasing agent yakni La, sehingga pembentukan CaPO4 dua kali dapat dicegah. Yang kedua, gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi terjadi saat analisis unsur-unsur yang mudah menjadi ion, seperti alkali dan alkali tanah. Cara mengatasi gangguan jenis ini adalah ditambah zat X yang mudah menjadi ion agar elektron yang dihasilkan mampu menetralkan ion yang terbentuk karena proses ionisasi. Contohnya penambahan potasium dengan konsentrasi tinggi pada analisis Ba. Dan yang terakhir adalah gangguan matriks. Larutan cuplikan mengandung unsur yang dianalisa dan logam-logam yang membentuk oksida logam. Perbedaan sifat kimia seperti berat jenis, kerapatan, viskositas, tegangan permukaan antara larutan sampel dengan standar. Cara mengatasi gangguan ini adalah dengan mengencerkan larutan sampel hingga sifat fisikanya sama dengan larutan standar. Kalibrasi menggunakan metode standar adisi sehingga matriks larutan sampel dan standar sama. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.